Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Haleluya, sekali lagi Shalom. Haleluya, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Setiap kita yang datang, kita percaya bahwa kita akan diubahkan oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu rindu dijamah oleh Tuhan, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Hati kami rindu dijamah oleh Engkau Tuhan. Hati kami Tuhan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat kami berhimpun, saat kami berkumpul Tuhan, Engkau hadir. Engkau ada dan Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami masih boleh datang dengan tubuh yang sehat Tuhan. Dengan tubuh Tuhan yang kuat ini Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Dengan tubuh kami, jiwa kami, roh kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Domba mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan Engkau mulia Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, Yesus sungguh mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Biar kaum perempuan nyanyikan pujian ini, katakan mulia, mulia. Sungguh mulia Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang
duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Biar jemaat saja katakan, sebab Engkau mulia. Engkau mulia Tuhan, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semuanya di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Engkau mulia, Engkau mulia.
domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan bagi anak domba, bagi anak domba, Engkau yang duduk di tahta Tuhan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau anak domba Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan atas seluruh dunia ini Tuhan. Bahkan Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Dan kami mau belajar berserah kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Kami enggak mudah, tapi kami percaya Tuhan. Hidup kami dipegang oleh Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau akan bertindak atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mau lebih lagi mengagungkan Tuhan,
Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi yang di atas, shalom. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang, amin. Yang amin katakan haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu buat menolong kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Lebih lagi katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah geretanya, kita lebih dari katakan haleluya. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Makasih Tuhan buat kemenangan-Mu Tuhan yang sudah Kau sediakan buat kami. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siapkan kanan. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Bisa lebih lagi. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita
Haleluya. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan jadi pemenang. Amin. Amin. Bahkan lebih dari Pemenang. lebih dari Pemenang. haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk umat-umat pemenang. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu petugas kolektan pagi hari ini. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nanti Ibu Maya Yosefa akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang besar. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus untuk segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Kuduskan Tuhan setiap tangan yang memberikan untuk persembahan kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari Tuhan. Setiap hari Kami gak mampu jalan sendiri ya Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar kami tidak tersesat Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam semua
Mari Bapak Ibu, katakan pegang kami Tuhan. Tanganku Roh Kudus, setiap hari. Katakan Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada. Mari saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Bawa kami dalam segala kebenaran Tuhan, agar ku tidak tersesat mengikuti cara. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Engkau ajaib Tuhan. Katakan Engkau ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Nama yang memberi kami kemenangan Tuhan. Nama yang beri menang, Yesus namamu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, Engkau ajaib Tuhan, ajaib namamu. Oh, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, haleluya, kami tenang bersamamu Tuhan. Kami tenang bersamamu, Roh Kudus jamah kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Nanti saya minta dengan penuh kasih Ibu Heri Mulyanto akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya tenang bersama dengan Engkau ya Bapa. Kuasa-Mu pada saat ini mengalir bagi kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Engkau selalu ada bersama dengan kami. Amin. Engkau selalu menguatkan kami. Amin. Engkau selalu memelihara kami. Selalu berjalan bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami yakin firman-Mu Tuhan boleh Tuhan menjadi pelita bagi kami. Bagi jalan kami Tuhan. Bagi penerang hidup kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi juga kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul Survive di Masa Sukar. Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak mendengar orang sulit untuk bertahan di masa-masa sukar ini. Bahkan mungkin di antara kita mengalami hal yang sama. Kita sulit untuk bertahan di masa yang sukar. Saudara, untuk kita naik saja susah. Lalu kita harus bertahan di masa yang sukar. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau saudara lihat gambar di atas, maka kita lihat ada satu tanaman di tanah yang gersang, yang sangat-sangat tidak mudah untuk hidup di tanah yang gersang ini. Dan inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tetap bertahan sekalipun ada di masa sukar. Kita bisa survive sekalipun keadaan tidak mendukung kita. Tapi kita harus tetap bertahan. Kita terus bertumbuh, kita terus berkembang sekalipun situasi tidak mudah. Nah, ada satu pohon, ada satu tanaman yang digambarkan sebagai orang benar, orang pilihannya, anak Tuhan. Yaitu pohon korma. Pohon korma adalah gambaran dari orang benar. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama, ayat ini bisa ditampilkan di depan. Mazmur 92 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan kita digambarkan sebagai pohon korma. Nah, kita tahu bahwa pohon korma adalah satu tanaman yang tidak tumbuh di tanah yang biasa. Satu tanaman yang tidak tumbuh di tanah seperti tanaman-tanaman yang lain. Pohon korma tumbuh di tanah yang sulit dan tanah yang sukar keberadaan airnya. Pohon korma tumbuh dan bertunas bahkan berbuah di tempat yang tidak mungkin tanaman lain tumbuh. Tapi anehnya pohon korma ini bisa bertumbuh bahkan berbuah-buah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian? Justru di tanah yang sukar, di tanah yang sulit, bagi pohon korma akarnya menjadi kuat. Jadi justru di tanah yang sukar, di tanah yang sulit, bagi pohon kurma itu menguatkan akar-akarnya. Akarnya bisa sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Karena dia harus mencari air, sumber mata air sampai ke dalam. Hebat ya Bapak Ibu. Jadi bagi pohon kurma, kesukaran justru membuat akarnya menjadi dalam. Dan bagi pohon kurma,
Justru masa sukar membuat buahnya menjadi sangat manis. Kalau saudara pernah lihat musim durian, musim buah mangga dan sebagainya. Kalau musim hujan, saudara tahu apa? Maka saudara akan ngerti, oh ini buahnya pasti nggak manis. Karena bercampur dengan banyaknya air. Tapi yang luar biasa, pohon korma dicatat sebagai salah satu pohon yang buahnya sangat manis. Padahal dia hidup di masa sukar. Di daerah yang sukar, di tanah yang sukar. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang diharapkan Tuhan bagi kita? Orang benar seharusnya seperti pohon korma. Di masa sukar, akarnya makin dalam, buahnya makin manis. Katakan amin saudara. Kok enggak ada amin? Katakan amin. Tuhan, harapan Tuhan kepada kita. Di masa sukar, akarnya makin dalam, buahnya makin manis. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Jadi jangan meleret malahan. Kalau kita jadi orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, kita ditakdirkan seperti pohon korma. Kita ditakdirkan seperti pohon korma. Karena kita diciptakan seperti pohon korma. Kita bisa hidup, bahkan akar kita makin dalam. Dan buahnya makin manis. Di tengah masa sukar, justru kita survive, kita bertumbuh, kita berkembang. Amin Bapak Ibu. Saudara, itu yang diharapkan Tuhan bagi orang percaya. Kalau saudara di masa sukar, justru hubungan saudara makin dekat sama Tuhan. Saudara bisa melihat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara bisa melihat kenyataan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Saudara bisa melihat anugerah Tuhan dalam pekerjaan saudara. Di masa sukar, saudara akan mengalami anugerah demi anugerah. Betul Bapak Ibu? Kapan saudara mengalami anugerah Tuhan? Saat masa sukar. Saudara akan melihat, kalau bukan Tuhan, ini enggak mungkin. Kalau bukan Tuhan, ini enggak bisa. Tapi justru masa sukar, kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Kebaikannya berlimpah-limpah. Bahkan mata kita tercelik bahwa itu bukan karena kuat dan gagahku. Tapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita lihat masa sukar bukan sebagai batu sandungan. Tapi batu loncatan bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu tokoh di Alkitab yang seperti pohon korma. Tokoh ini bertumbuh, tokoh ini tetap bertahan, bahkan buahnya manis. Sekalipun yang dihadapi hidupnya adalah hari-hari yang tidak mudah. Mungkin bagi orang lain, hidup yang seperti tokoh ini, itu tidak membuat mereka bertumbuh. Tidak membuat mereka melejit naik ke atas, bahkan bertahan di masa sukar. Mungkin bagi orang lain, situasi yang dia hadapi adalah situasi yang menjatuhkan. Bahkan membuat hidupnya tergeletak. Tapi tokoh ini sangat luar biasa. Perlu kita pelajari keberhasilan apa yang membuat dia bisa menaklukkan masa sukarnya. Dan ini menjadi pelajaran menarik buat kita untuk kita pelajari pagi hari ini. Namanya Yusuf. Yusuf adalah pribadi, tokoh yang digambarkan di Alkitab melewati masa sukar yang luar biasa. Mari kita baca Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah kamu takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia
menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf patut kita teladani. Yusuf di akhir kehidupan dari kisah Yusuf, maka Yusuf dicatat sebagai seorang pemenang. Karena dia bisa berkata kepada orang yang menyakiti dia, dia berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat hidup saya. Ini sebuah kemenangan yang luar biasa. Kalau saudara mau lihat kemenangan hidup seseorang, lihatlah akhir hidupnya. Kalau akhir hidupnya nanjak, maka orang ini menang. Tapi kalau akhir hidupnya turun, maka hidupnya kalah. Tapi saudara lihat, jangan melihat orang itu sebelum akhir. Jangan melihat diri saudara ini sebelum akhir. Saudara ini semuanya masih koma. Jadi kalau hari ini kita masih ada masa sukar, ingat Bapak Ibu, hidup saudara belum titik. Tapi hidup saudara masih koma. Karena ada cerita yang belum saudara tahu dan cerita yang belum saudara genapi. Cerita Tuhan yang belum saudara genapi. Masih ada banyak cerita kemenangan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat mengapa Yusuf kita pelajari. Karena Yusuf berhasil dalam menggenapi rencana Allah. Sekalipun masa sukar, sekalipun melewati banyak kesukaran, tapi Yusuf berhasil menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Yusuf diberi mimpi sama Tuhan. Mimpinya sangat luar biasa besar. Ya, sangat luar biasa besar. Dan Yusuf mengalami masa sukar. Tapi sekalipun masa sukar dalam hidupnya, fase demi fase dia lewati penuh dengan kemenangan. Kalau kita catat, saudara, tidak ada kegagalan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf selalu menang. Bahkan apa saja yang dikerjakan Yusuf itu dibuat Tuhan berhasil. Wow. Kalau Tuhan saja membuat berhasil Yusuf, itu sudah kemenangan. Berarti confirm bahwa Tuhan memang berkenan kepada Yusuf. Karena Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Yusuf. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita pelajari Yusuf? Karena Yusuf berhasil mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Yusuf berhasil mengubah kesukaran demi kesukaran hidupnya menjadi sebuah kesempatan dia untuk naik level. Yusuf berhasil mengubah batu sandungan sebagai batu loncatan buat hidupnya. Ini enggak mudah Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, bahkan kalau saudara lihat di hari-hari ini, maka saudara perhatikan bahwa kesukaran makin luar biasa. Sehari itu bisa 3.000 orang terkena COVID. Ini bukan makin baik, tapi makin buruk. Sekalipun akan ada rencana vaksin, tetapi keadaan itu bukan makin baik. Apalagi sekarang nih Jakarta di lockdown lagi, mau di PSBB lagi. Pasti tergoncang ekonominya. Dan ini sesuatu yang sulit, masa sukar yang luar biasa. Dan kalau kita pelajari Yusuf, maka kita bisa mengerti bahwa Yusuf mengubah masa sukarnya menjadi kesempatan buat hidupnya. Apakah itu cuma sekedar cerita? Tidak, nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan Yusuf bisa kita kerjakan hari ini. Apa yang dilakukan Yusuf bisa kita lakukan hari ini. Dan kita menjadi pemenang di masa sukar. Katakan amin saudara. Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita lihat durasi dari waktu Yusuf, itu durasinya bukan sebentar loh. Kita baru berapa bulan ya. Kita baru berapa bulan kita mengalami masa sukar. Tapi durasi yang dimiliki Yusuf itu durasi 12 tahun. Bayangkan 12 tahun dia umur 17 dia dapat mimpi. Lalu umur 30 dia menerima janji atau menerima kenyataan dari mimpi itu. Jadi ada durasi 12 tahun dia harus mengalami masa-masa sukar hidupnya.
Ini hidup yang tidak mudah. Kita baru berapa bulan, tapi Yusuf sudah 12 tahun. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau boleh saya katakan, Yusuf ini hidupnya sebenarnya harusnya pahit. Tapi keadaan yang pahit Yusuf ubahkan menjadi hasil yang manis. Kita mau seperti Yusuf? Hidup yang pahit, memang hidupnya pahit. Tapi hidup yang pahit ini bisa diubah kalau bersama Tuhan menjadi hidup yang manis. Saudara, hari ini hidup saudara pahit? Saya mau berkata, kalau bersama Tuhan, saudara bisa ubah itu menjadi manis. Kita belajari, ada 4 masa kesukaran yang dialami oleh Yusuf. Dan itu mungkin dialami oleh kita. Yang pertama, masa kesukaran yang pertama adalah realita tidak sesuai dengan mimpi. Ya, kenyataan tidak sesuai dengan mimpi. Baru saja bermimpi dan dia bisa itu bermimpi yang luar biasa. Ya, itu bukan mimpi isapan jempol atau bunga mimpi, bunga tidur. Tapi itu mimpi yang benar-benar mimpi. Bahkan dia bisa ceritakan kepada semua orang betapa senangnya Yusuf mendapat mimpi itu. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, dia ceritakan ke semua orang, aku tadi malam dapat mimpi. Betapa senangnya Yusuf waktu mendapat mimpi. Tapi begitu dia dapat mimpi, kenyataan tidak sesuai dengan mimpi. Saudara, hidup seperti ini gak mudah loh. Saudara dapat mimpi dari Tuhan, tapi begitu lihat kenyataan yang dijalani hidup hari-hari saudara, tidak seperti yang dimimpikan atau tidak seperti yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara. Ini hidup yang tidak mudah, masa sukar yang sulit. Bahkan ada orang-orang Bapak Ibu, hari-hari ini meragukan Tuhan. Berkata, mana Tuhan? Mana Tuhan? Katanya Tuhan tuh kasih. Katanya Tuhan tuh sanggup. Virus itu kan bisa mati kalau Tuhan berkuasa. Kita memperagukan Tuhan. Mana Tuhan? Kok bisnisku begini? Mana Tuhan? Katanya orang benar dibedakan. Mungkin itu pergumulan yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia dapat mimpi, kenyataan tidak seperti mimpi. Ini saya golongkan, ini permasalahan spiritual dia kepada Tuhan sebenarnya. Kalau bisa digambarkan dia menjadi pribadi yang struggling, hari itu dia bergumul. Mana janji Tuhan? Mana mimpi itu? Kok saya dimasukkan ke dalam sumur? Mana mimpi itu? Saya kok jadi budak? Di rumah papa saya itu semua makanan tersedia. Tinggal ngomong. Tapi hari itu saudara, Yusuf bisa menang. Dan bisa menyelesaikan masa sukarnya dengan luar biasa. Ini yang luar biasa kita perlu pelajari. Yang kedua, masa sukar dari kehidupan Yusuf adalah dari keluarga. Saudara-saudaranya itu membenci Yusuf. Saudara-saudaranya membuang Yusuf, bahkan menjual Yusuf. Bayangkan saudara, ini masa sukar buat kehidupan Yusuf. Ya, apalagi itu keluarganya sendiri. Orang kakak-kakaknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Saudara pernah mengalami kesedihan itu? Saudara, kalau saudara punya saudara, ternyata saudara bapak ibu, saudara bapak itu bukannya support, malah menjatuhkan, malah jadi musuh. Berapa banyak keluarga pecah karena keuangan, musuh dalam keluarga. Saling bermusuhan, saling dendam, saling membenci karena harta gono gini. Berapa banyak perpecahan terjadi. Dan itu sesuatu yang sukar. Gak bisa kemana-mana, apalagi di Pekalongan ya, kota kecil. Di tempat makan ketemu, di mana ketemu, gak bisa sembunyi. Pengen sembunyi, gak pengen lihat orangnya.
Tapi itu terjadi, itu kesukaran yang dialami oleh Yusuf, yaitu keluarganya. Yusuf bukanlah keadaannya baik-baik saja. Mungkin saudara mengalami hal yang sama. Mungkin saudara dapat tekanan, dapat konflik, dapat masalah dari anak-anak saudara, dari suami, dari istri, dari orang-orang terdekat dalam hidup saudara. Kalau saudara alami itu, mungkin firman Tuhan ini akan menjawab tantangan saudara. Yang ketiga, dari bos dalam pekerjaannya. Bayangkan Bapak Ibu, Yusuf itu lagi naik karirnya di keluarga Potifar. Dia dipercaya oleh keluarga Potifar, dalam segala hal dia dipercaya. Ini kalau pegawai saudara, ini lagi naik daun. Karena semua hal yang diperlukan kebutuhan-kebutuhan keluarga dari Potifar, itu semuanya dikerjakan oleh Yusuf. Jadi Yusuf lagi naik daun. Tapi waktu dia naik daun, pekerjaannya baik, semuanya penghasilannya baik. Justru waktu itulah Yusuf mengalami problem. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Ya. Sehingga ini kehidupannya nggak mudah. Dari atas tiba-tiba turun ke bawah, masuk penjara lagi. Kalau saya gambarkan hari-hari ini mungkin kalau saudara lagi surplus-surplusnya, ya bisnis saudara sukses, tiba-tiba di lockdown. Tiba-tiba krisis moneter, tiba-tiba semuanya berhenti. Bahkan tiba-tiba penghasilan udah nggak ada lagi penghasilan lagi. Hari-hari saudara keluarkan uang dari tabungan saudara. Saudara takut menghadapi masa depan. Dan itulah yang dia alami oleh Yusuf. Dalam pekerjaannya, dia juga mengalami hal yang sama. Dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Ini situasi yang tidak mudah. Lalu yang keempat, saudara, dari temannya. Kalau saudara perhatikan dari kisah Yusuf, maka ada juru makanan, juru minuman. Mereka bermimpi, lalu juru makanan ditafsirkan mimpinya, juru minuman ditafsirkan mimpinya. Dan kemudian juru minuman itu naik tahta, kemudian dia menjadi dipulihkan. Juru makanan itu dihukum mati. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi juru minuman itu melupakan jasa dari kehidupan Yusuf. Bahwa dia pernah ditafsirkan mimpinya. Dia pernah ditolong oleh Yusuf. Tapi Yusuf dilupakan. Ya. Bahkan saudara penulis ingin menggambarkan betapa sebenarnya hari itu Yusuf mengalami masa sukar. Mari kita baca satu ayat. Kejadian 40 ayat 23. Kejadian 40 ayat 23. Firman Tuhan berkata, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan apa? Dilupakan. Saya mau tanya, mengapa ayat ini ditulis? Ayat ini ditulis supaya menggambarkan betapa harapan dari Yusuf tidak menjadi kenyataan. Dan itu sesuatu yang menyakitkan. Saudara berharap orang lain yang saudara tolong, itu menolong saudara. Itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau orang itu tidak menolong saudara. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Nah, karena waktu, saya akan cepat ya. Saya akan cepat. Ada 4 cara Yusuf menaklukkan masa sukarnya. Kita belajar itu pagi hari ini ya. Kita belajar pagi ini. Yang pertama, cara pandang. Ya. Ini yang dilakukan oleh Yusuf, menaklukkan masa sukarnya. Cara pandangnya yang diubah. Mari kita baca ayat tadi, Kejadian pasal yang 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat yang ke-20.
Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sampai di situ aja. Bapak Ibu, kalimat ini saya percaya tidak diucapkan atau tidak ada dalam pikiran Yusuf di akhir cerita ini saja. Saya ulangi, kalimat yang diucapkan oleh Yusuf bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Perkataan ini bahkan pikiran ini tidak hanya di akhir kisah hidup Yusuf. Tapi saya percaya bahwa pernyataan kata-kata dari Yusuf ini, pikiran dari Yusuf ini bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, itu sudah ada sejak Yusuf mengalami masa sukar. Kenapa? Karena memang kalau saudara kisah Yusuf lihat, tidak ada komplain sama sekali. Yusuf diam. Bapak Ibu saudara sekalian, Yusuf mengambil perspektif cara pandang Tuhan. Dia taruh kacamatanya, dia taruh perspektif hidupnya. Dia letakkan itu, kemudian dia taruh kacamata Tuhan untuk melihat hidupnya. Nah ini yang jarang kita pakai. Banyak orang waktu masa sukar melihat hidupnya dengan kacamata dia sendiri. Tapi Yusuf menaruh kacamata Tuhan, memakai cara pandang Tuhan, melihat hidupnya. Saudara tangkap ini? Sehingga Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat hidupku. Bapak Ibu saudara sekalian. Yusuf yakin bahwa Allah turut bekerja dalam masa sukarnya. Yusuf bisa melihat Tuhan di masa sukarnya. Karena Yusuf pakai cara pandang Tuhan. Kalau Yusuf pakai cara pandangnya sendiri, Yusuf akan terluka. Betul? Yusuf akan kecewa. Kenapa kamu saudaraku? Kenapa kamu gak dukung aku? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Yusuf akan kecewa menghadapi keluarganya. Ya. Saudara lihat kalau saudara punya anak, lalu anak saudara punya mimpi. Lalu mimpi dari anak saudara itu diceritakan ke semua saudara-saudara yang lain. Lalu saudara-saudara yang lain iri dan kemudian menghalangi menghalangi mimpi dari anak saudara. Menghalangi. Ya berbagai macam cara menghalanginya. Apa yang biasanya dilakukan oleh seorang yang punya mimpi, kemudian ada pembunuh mimpi dalam hidupnya. Ada pembunuh mimpi. Saya percaya akan kecewa. Kenapa? Karena dia melihat dari cara pandang dia sendiri. Hari-hari ini saudara mengalami masa sukar. Mari belajar. Kita lihat dari sisi Tuhan. Saudara, orang yang melihat dari sisi Tuhan selalu memakai firman untuk melihat dirinya. Kalau dia mengalami masa sukar, kalau dia lihat dari sisi Tuhan, dia bukan berkata gini, ini proses buat aku. Aku tahu Tuhan sedang bekerja buat hidupku. Aku tahu Tuhan sedang berkarya, merendah hidupku. Aku ngerti. Kenapa saudara ngerti? Karena saudara pakai kacamata Tuhan untuk melihat hidup saudara. Aku tahu Tuhan, Engkau sedang bekerja. Aku percaya, aku mengerti. Waktu saudara pakai kacamata Tuhan, saudara, maka beban hidup saudara akan diletakkan. Dan saudara bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Jadi saya berkata begini, cara pandang kita
akan melepaskan beban hidup kita. Dan cara pandang kita akan melihat tangan Allah dalam kesukaran. Saudara mau lihat dari sisi mana? Sisi manusia, saudara akan kecewa. Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Tapi kalau saudara lihat dari sisi Tuhan, saudara akan berkata, Tuhan sedang bekerja nih dalam hidupku. Tuhan sedang berkarya buat hidupku. Tuhan sedang merendah, memproses hidupku. Tapi kalau saudara lihat dari sisi manusia, saudara akan menyalahkan orang lain. Saudara akan menyalahkan diri sendiri. Saudara akan menyalahkan keadaan. Tapi kalau saudara melihat dari sisi Tuhan, saudara akan melihat Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Amin, saudara. Di dalam Alkitab banyak kisah yang kuncinya satu, yaitu di cara pandang. Dan orang itu bisa mengalami kemenangan. Contohnya siapa? Contohnya Daud. Waktu Daud menghadapi Goliat, cara pandangnya apa? Daud lihat Goliat itu seperti lihat singa yang pernah dia robek mulutnya. Saya ulangi. Daud lihat Goliat yang besar itu seperti singa yang dia pernah robek, yang dia pernah kalahkan. Ya, saudara, cerita itu saudara kuasai, bukan? Saudara, waktu orang-orang pembunuh mimpi dari Daud, ya, orang-orang itu saudara-saudaranya berkata, ngapain kamu kesini? Kamu pengen mati? Lalu Daud berkata, siapa itu yang berteriak-teriak menghina Tuhanku yang besar? Lalu Daud maju menghadap raja. Kemudian Daud dipakai pakaian perang. Tapi nggak cukup. Lalu kemudian Daud berkata, aku pernah mengalahkan singa. Begitu juga aku akan kalahkan Goliat. Dia perkecil Goliat seperti singa. Itu yang membuat Daud menang. Itu yang membuat Daud berani. Karena dia melihat seperti Tuhan melihat. Karena dia pernah mengalami Tuhan bekerja dalam hidupnya untuk mengalahkan singa. Siapa lagi contoh Alkitab? Contoh Alkitab adalah Ayub. Ayub memiliki cara pandang yang berbeda dengan istrinya. Ayub memiliki cara pandang bahwa apa yang ada di tangannya, harta yang jadi miliknya, kesehatannya bahkan, dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub melihat dirinya dari perspektif Tuhan melihat dirinya. Dia percaya bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidupnya pasti ada maksudnya. Itulah cara pandang, itulah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh ini. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita belajar. Mari kita melihat penderitaan yang kita alami dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Kalau saudara melihat dari sudut pandang Tuhan, maka sekali lagi beban saudara akan terlepas. Saudara akan berkata, oh iya ya, lagi diproses. Lagi encounter dengan Tuhan. Lagi retreat sama Tuhan. Saudara akan berkata, puji Tuhan. Ada berkat di balik kesukaran. Puji Tuhan, ada pelangi di balik hujan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat itu. Cara kita melihat menentukan kemenangan kita. Yang kedua, cara Yusuf menaklukkan kesukaran. Yaitu dia sadar akan kehadiran Tuhan di masa sukar. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Mari kita baca Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai ayat yang 9.
Kejadian 39 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Wow, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Waktu Yusuf ada di puncak tahta, di puncak keberhasilan karir hidupnya, dia digoda untuk terjatuh. Ada kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang. Ada kesempatan untuk menyimpangkan kepercayaan. Ada kesempatan itu. Tapi Yusuf tidak pakai itu. Sebab apa? Yusuf berkata, apakah aku berbuat dosa terhadap Allah? Apakah mungkin aku harus berbuat dosa kepada Allah? Di sini kita belajar Bapak Ibu. Lihat, Yusuf ini sebenarnya waktu dia diberhadapkan oleh istri Potifar ini, dia dapat tekanan juga loh. Kenapa? Karena ini istrinya bos. Ya, kalau dia nggak turuti, maka dia akan dipecat. Bahkan kita lihat di fitnah. Yusuf ini situasinya bukan cuma digoda, tapi situasinya juga ditekan. Pernah nggak Bapak Ibu yang pegawai-pegawai disuruh melakukan sesuatu yang menyimpang? Sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin saudara disuruh oleh bos saudara, uang itu bisa kita tilep. Sudah nggak apa-apa, ada godaan di situ. Di situ ada tekanan. Di sisi yang lain, dia takut dengan bosnya, tapi di sisi yang lain, dia takut, dia ada godaan. Ya, dia ada godaan. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yusuf bukan hanya berkata begini, saya dikasih kepercayaan sama bos. Titik, bukan cuma itu. Tapi Yusuf melibatkan kata Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, apakah aku berdosa di hadapan Tuhan, ya, terhadap Allah. Yusuf menyadari ada Tuhan di saat-saat dia terjepit. Dia menyadari ada Tuhan yang melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat hidup kita, mungkin saudara mengalami masa sukar. Mari sadari Tuhan, kehadirannya ada dalam hidup saudara. Dia adalah Immanuel, dia Allah menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Dia Allah yang tidak meninggalkan saudara. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, ini yang keren dari kisah Yusuf. Coba kita baca Kejadian 39 ayat 20 sampai 21. Kejadian 39, 20, 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat selanjutnya apa Bapak Ibu? Tetapi apa? Tuhan
menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Perhatikan nih, perhatikan. Manusia menurunkan saudara. Tapi ada satu jalan. Tuhan mengangkat saudara. Keadaan akan menurunkan saudara, bisa. Tapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan akan mengangkat saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang disukai manusia, belum tentu disukai Tuhan loh. Jadi kalau orang disukai manusia, apakah pasti disukai Tuhan? Belum tentu. Tapi bisa jadi kita tidak disukai, kita direndahkan, kita ditaruh yang paling bawah, kita ditutup pintu kesempatannya, tapi Tuhan yang bela. Tuhan mengangkat hidup saudara. Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Manusia menjatuhkan, tapi Tuhan mengangkat. Katakan amin saudara. Sekali lagi katakan amin. Manusia menjatuhkan, Tuhan yang mengangkat. Katakan amin. Kalau tidak ada jalan di depan saudara, ada jalan di atas. Tuhan yang mengangkat saudara. Yang ketiga, yang ketiga adalah Yusuf di masa sukarnya tetap mengerjakan bagiannya. Mari kita baca Kejadian 40 ayat 6 sampai 8. Saya akan selesaikan cepat karena waktu. Ayat 6 sampai 8, Kejadian 40 ayat 6 sampai 8 berkata, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Hei, perhatikan Bapak Ibu. Yusuf, walaupun sesama narapidana, Yusuf perhatian loh. Yusuf tanya, kenapa kamu muram mukanya? Lalu ayat selanjutnya berkata, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Perhatikan, Yusuf diberikan karunia mimpi dan mengartikan mimpi. Yusuf tidak memendamnya, tapi Yusuf memakainya sekalipun di masa-masa sukar, yaitu di penjara. Yusuf tidak berdiam diri saat dia mengalami masa sukar, tapi Yusuf menggunakan apa yang ada di dalamnya, apa yang dia di tangannya, dia gunakan itu untuk memberkati orang lain. Di masa sukar, Yusuf tetap manis. Seperti buah korma, Yusuf bisa jadi berkat bagi orang lain. Bahkan melalui mimpinya, melalui arti dari mimpi itu, saudara, kemudian juru minuman ini dikembalikan posisinya. Lihat betapa manisnya kehidupan Yusuf sekalipun di masa sukar. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Seringkali Tuhan pakai apa yang ada di tangan kita, bukan apa yang tidak ada di tangan kita, untuk mengatasi masa sukar kita. Waktu Yusuf mengartikan arti mimpi dari juru minuman itu, justru jasanya pada akhirnya, sekalipun awalnya dilupakan, pada akhirnya Yusuf diingat. Dan saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Yusuf diingat, lalu kemudian Yusuf diangkat dari narapidana jadi Perdana Menteri. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab itu pun mengalami hal yang sama. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab bisa mengatasi masa sukarnya karena apa yang ada di tangannya. Apa yang ada di tangannya dia kerjakan. Siapa itu? Musa. Musa bisa membelah laut Tebrau, itu enggak pakai yang lain. Pakai tongkat yang ada di tangannya. Daud bisa mengalahkan Goliat itu nggak pakai pedang. Karena dia nggak bisa main pedang, dia nggak bisa. Tapi dia pakai ketapel. Ya, 5 roti dan 2 ekor ikan ada di tangan anak kecil itu. Diserahkan sama Tuhan.
Dan itu merupakan turning point, bisa menyelesaikan, bisa memberi ribuan orang makan. Tugas saudara dan saya adalah melakukan bagian kecil yang ada di tangan saudara. Apa yang ada di tangan saudara, kerjakan terus. Kerjakan terus. Kalau saudara berkata, saya bisnisnya kok makin kecil, udah itu kerjakan. Itu bagian saudara. Jangan menyerah. Kita ini kalah dengan ekspektasi. Kita itu pengennya besar. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat Tuhan, pakai itu. Kalau saya diskusi, mungkin gambarkan diskusi Tuhan sama Daud. Apa yang ada di tanganmu Daud? Ketapel Tuhan, pakai itu. Pertanyaannya malam pagi hari ini, apa ada di tangan saudara? Mungkin cuma ribuan rupiah, mungkin cuma toko kecil, mungkin apa yang kecil di tangan saudara. Tapi sejarah membuktikan sekecil apapun di tangan orang percaya bersama Tuhan dengan Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin saudara. Apapun, percaya itu. Tuhan membuka solusi dengan cara mengerjakan yang kecil dalam hidup saudara untuk melakukan yang besar. Yang terakhir, mengampuni. Ini yang Yusuf lakukan. Bayangkan saudara, Yusuf ini disakiti oleh saudaranya, Yusuf ini disakiti oleh bosnya, Yusuf ini disakiti oleh temannya. Tapi Yusuf tidak membuat rasa sakit itu menjadi beban buat hidupnya. Yusuf bisa mengampuni setiap fase rasa sakit yang dia alami. Dia tidak menoleh ke belakang, tapi dia mengarahkan ke depan. Dia tidak mengungkit-ungkit lagi. Dia tidak menceritakan semua kesukarannya dia. Tapi dia lihat ke depan, apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidupnya. Dia terus pegang mimpinya. Dia terus pegang janji Tuhan dalam hidupnya. Pengampunan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan beban masa lalu. Saudara akan melupakan mungkin kesalahan saudara sendiri, saudara perlu ampuni. Saudara berkata, aku salah, aku perlu mengampuni. Berapa banyak saudara kita bisa mengampuni orang lain, tapi kita nggak bisa mengampuni diri sendiri. Lupakan masa lalu, itu jalan terbaik yang dilakukan oleh Yusuf. Coba bayangkan saudara, Yusuf tidak bisa melupakan, Yusuf tidak bisa mengampuni. Bayangkan, apa yang dilakukan Yusuf? Saudara, rumus Tuhan begini, kalau engkau nggak naik, engkau nggak bisa lulus dari satu ujian, kau akan diproses di ujian yang sama. Betul? Kalau saudara nggak lulus SD kelas 4, lalu saudara minta saudara sekolah lagi, saudara nggak mungkin naik kelas 5. Tapi kelas 4 dulu diselesain. Bayangkan, Yusuf, situasinya berat sekali. Tapi Yusuf bisa melupakan apa yang di belakang. Di belakang, beban-beban hidupnya tidak menjadi masalah buat hidupnya. Mari Bapak Ibu, mari kita memiliki cara pandang Tuhan. Mari kita belajar untuk sadar akan hadirat Tuhan dalam setiap masa sukar saudara. Sadarilah dan lakukan bagian saudara. Dan ampunilah orang yang bersalah kepada saudara. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik Song Leader Singer bisa maju ke depan. Mari kita datang pada Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari restorasi hati saudara. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Mari izinkan dia bekerja dalam hidup saudara. Katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti
segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Saya serahkan kepada Bapak. Ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, para pelayan-pelayan hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Makasih. Gloria Makasih. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengajar kami dengan firman-Mu yang penuh kuasa. Supaya dalam hidup ini, ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan yang besar, kami mengandalkan Tuhan. Kami melakukan dengan cara pandang Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pemenang di masa yang sulit. Bahkan kami disebut lebih dari pemenang. Karena Tuhan menyertai kami semua. Lebih dari itu ya Tuhan. Ketika masa-masa sulit di masa pandemi ini. Bukan menjadi satu batu sandungan dalam hidup kami. Tapi jadikan masa pandemi yang sulit ini satu batu loncatan Tuhan. Untuk kami tumbuh sebagai pohon korma, berakar dengan kuat, dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Bahkan mempunyai buah-buah korma yang selalu manis untuk dinikmati semua yang memakannya. Terima kasih Abah, terima kasih Bapa, taruh roh Yusuf Tuhan dalam hidup semua umat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga apa saja yang kami buat, Tuhan menjadikan berhasil, beruntung dan berkelimpahan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebab mujizat masih ada bagi setiap orang percaya. Karena Tuhan melakukan semuanya yang mujizat, yang ajaib datangnya dari Yesus Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini.
berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati anaknya, terlebih berkati pelayanannya Tuhan. Pakai pelayanannya lebih dari segalanya, supaya lewat kehidupannya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus Tuhan. Kuduskan kami semua, layakkan kami Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah Kristus, bukan sebagai satu kebiasaan, bukan sebagai rutinitas, bukan juga sebagai kebiasaan yang kami lakukan. Tapi ini merupakan satu perjanjian yang baru kami dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada satu kali kelak, di puncak sejarah kehidupan manusia, kami akan masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Dan kami mempunyai hak untuk tinggal di dalam surga, menjadi keluarga dekat dari Allah Trinitas. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyi terus nyanyian tadi.
bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi sekali lagi saja dan kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepala kita. Bapakku, ajaib Segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, diambilnya roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Yesus Kristus kita makan sama-sama. Haleluya. Kita angkat cawan minuman ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum sama-sama. Haleluya. 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 Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Bapa, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan, menjadi kekuatan yang baru Tuhan dalam kami semua domba-domba-Mu, hamba-hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang dalam masalah hidupnya Tuhan, Engkau tolong ya Bapa. Dan yang sakit-sakit Tuhan, yang masih ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah masing-masing Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Juga keluarga almarhum Bapak Limbing Lip Tuhan, Engkau berikan kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pagi hari ini kami masih boleh berkesempatan beribadah bersama-sama dengan umat-Mu ya Bapa. Kami serahkan pekerjaan sebentar sore Tuhan, ibadah raya yang kedua Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa yang sudah diberikan oleh sidang-Mu Tuhan pagi hari ini. Baik untuk persembahan kolekte, persembahan inventaris, persembahan sosial, persembahan perpuluhan. Engkau semua kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Engkau berkati umat-Mu Tuhan yang sudah memberi dengan sukarela, yang sudah patuh mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau kembalikan lagi dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya, berkati kerohaniannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan, penghiburan pada Ibu Limbing Lip Tuhan, dan anak mantu cucunya semua Tuhan. Upacara pagi hari ini kiranya Engkau menyertai, menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap sidang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah selesai, pulanglah kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat, anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
selalu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan